Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Amma ba'd, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma amin. Jemaah Masjid Nurul Huda, Jami' Nurul Huda, Bapak dan Ibu semuanya rahimani wa rahimakumullah. Tentunya tidak ada kata dan kalimat yang lebih pantas kita dahulukan, kita utamakan, melainkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Baik kenikmatan yang kita sadari ataukah tidak, kenikmatan lahir ataukah batin, berupa nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam yang dengan taufiknya semata kita berkumpul bermujalasah di majelis masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang berusaha komitmen mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Amin ya mujibus sailin. Kemudian kalimat kedua adalah ucapan terima kasih saya kepada panitia pengajian masjid ini, Masjid Jami' Nurul Huda, yang berkenan mengundang saya untuk mengisi kajian malam Kamis ini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya, yang mana antum barangkali jenengan belum pernah lihat saya sebelumnya, dan begitupun saya belum mengenal kebanyakan dari Bapak dan Ibu semuanya. Maka kita alhamdulillah dikumpulkan dalam majelis ini karena Allah Subhanahu wa taala semata. Sebelum saya mulai majelis malam ini dengan tema jangan berhenti menjadi baik, maka alangkah patutnya saya perkenalkan diri bahwasanya nama saya adalah Sucipto, asli Jawa, yang panggilannya adalah Abu Yahya, itu bapaknya Yahya karena anak pertama saya adalah namanya Yahya. Asli saya Pemalang, Jawa Tengah, dan mulai tinggal di Cirebon yaitu kurang lebih tahun 2012. Sempat tinggal di Cirebon lama sampai 2017, sempat mondok di sini di beberapa pondok ya, karena tidak hanya satu pondok. Lalu tahun 2017 saya melanjutkan pembelajaran kuliah S1 bidang Usuluddin di salah satu kampus di Jawa Timur. Di salah satu kampus Jawa Timur mengambil Fakultas Usuluddin, prodi ilmu hadis, dan alhamdulillah selesai tahun 2022. Ya, sempat saya khidmah atau ngabdi di daerah Pemalang dan Pekalongan kurang lebih 3 tahun, dan saatnya tahun 2025 ini kembali ke Cirebon, ya, khidmah ke kampung istri. Kampung istri saya di Kedawung. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan melanjutkan akan memulai pembahasan malam ini, yang mana tema kita adalah jangan berhenti menjadi baik. Mengapa kita perlu membahas tema ini? Mengapa kita perlu membahas tema jangan berhenti menjadi baik? Ya karena realita di lapangan banyak orang
yang mengenal kebaikan lalu mengamalkannya, tetapi bagaikan sebuah lari estafet atau lari maraton, banyak di antara mereka, dan semoga kita tidak termasuk di dalamnya, tidak sampai finish. Tidak sampai finish. Ada yang di pertengahan jalan berhenti, ada yang hampir sampai juga berhenti bahkan berbalik. Maka tema ini adalah penting kita bahas. Misal saja ketika di bulan Ramadan, ya. Ketika di bulan Ramadan mungkin kita saksikan realita yang mungkin sudah ma'ruf. Di awal bulan Ramadan banyak sekali jamaah yang ikut serta dalam sholat tarawih, dan itu patut kita syukuri, tidak patut kita berundung atau bully. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika di pertengahan Ramadan mereka mulai menyusut, ya, saf-saf makin ke depan, ya karena jumlahnya makin sedikit, kecuali orang yang sudah membiasakan ibadah dari sebelum Ramadan. Begitu pula jumlah remaja-remaji yang tadarus Al-Quran, yang tadinya di awal Ramadan banyak, ketika di pertengahan Ramadan, bahkan kalau di akhir Ramadan, kita bisa saksikan sendiri jumlah mereka makin sedikit dan jarang. Kecuali siapapun yang Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada mereka. Maka di sini jamaah Masjid Jami' Nurul Huda, a'azani Allah wa iyyakum, sesungguhnya syariat, ya, memaksudkan adanya amalan-amalan, baik itu yang wajib maupun sunnah, ya. Bukan sekedar kita melakukan, bukan sekedar kita melakukan sesekali. Ada sholat 5 waktu, kita sesekali sholat lengkap 5 waktu, kadang-kadang tidak. Ada puasa Ramadan, sesekali kita puasa dan kita tidak. Bukan begitu. Tetapi agar seorang mukallaf, orang yang dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia berakal, adalah terus menerus melakukannya sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Dari mana kita tahu kalau Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan berbagai aturan, mulai dari sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, itu adalah dikerjakan sepanjang waktu, sepanjang zaman kita hidup? Maka ada beberapa ayat yang bisa kita telah. Di antaranya adalah surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr ayat terakhir, yaitu ayat 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan ibadilah Rabbmu, dan ibadahilah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepadamu keyakinan. Banyak ulama ahli tafsir mengatakan bahwasanya keyakinan ini adalah maut, yaitu kematian. Kemudian bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Isa alaihi salam, yang mana hal ini diabadikan di dalam surat Maryam ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan ucapan Nabi Isa, wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Yang mana ini ayat ini viral ya di media saat ini. Banyak diiramakan anak-anak, Masya Allah. Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia Allah taala mewasiatkan kepadaku untuk menegakkan salat dan zakat selama aku hidup. Selama aku hidup. Di dalam surat yang lain, yaitu di surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Mengapa kok mereka berkeluh kesah? Ya karena mereka lemah. Mereka adalah makhluk sosial.
Ya. Tidak bisa hidup mandiri secara mutlak, mandiri secara 100%, butuh orang lain. Sehingga ada beberapa kebutuhan dia tidak bisa dia tunaikan, sehingga dia berkeluh kesah. Ima berkeluh kesahnya kepada manusia ataukah berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkeluh kesahnya kepada Allah, ini adalah terpuji. Dia mengadukan kepada Allah, ini ashku basi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku mengeluhkan kesedihanku, gundah gulanaku kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah Nabi Yakub alaihissalam, ya, ketika kehilangan anaknya yaitu Yusuf alaihissalam. Idza masal syarru jazua, apabila dia ditimpa keburukan, dia gelisah. Wa idza masal khairu manu'a, namun apabila dia diberikan kebaikan, dia kikir, dia bakhil. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Apa terusan dari ayat ini? Alladzina hum 'ala salatihim daimun. Kecuali orang-orang yang salat, yaitu orang yang mereka senantiasa salat. Alladzina hum 'ala salatihim daimun, kecuali orang-orang yang salat dan terus-menerus dalam salatnya. Artinya dia menjaga salatnya. Bahkan masih di ayat yang sama, di surat yang sama, surat Al-Ma'arij ayat 34, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara salatnya, tidak sesekali salat dan sesekali tidak salat. Artinya apa? Ketika datang waktu salat, dia menunaikan tepat pada waktunya. Bukan orang yang tiap saat di masjid, bukan. Karena waktu sholat bagi kita adalah umat akhir zaman, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah hanya 5 waktu. Berbeda dengan syariat sholatnya umat Nabi Musa alaihissalam, yang mana mereka disyariatkan pada 50 waktu. Ini adalah termasuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, hanya 5 waktu. Kemudian di dalam surat An-Najm, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat An-Najm ayat 33 sampai 42. Afara'aital ladzi tawalla, maka apakah kamu melihat orang yang berpaling? Wa a'ta qalilan wa akda, yang mana mereka memberi sedikit lalu berhenti. Artinya apa? Tidak istiqomah, tidak ajeg, tidak terus-menerus bersedekah. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara, apakah di sisinya, apakah dia memiliki ilmu ghaib sehingga dia melihat? Am lam yunabbah bima fi suhufi Musa, ataukah belum sampai kepadanya kisah tentang lembaran-lembaran Nabi Musa, wa Ibrahim alladzi waffa, dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menunaikan janji. Alla taziru waziratun wizra ukhra, bahwa seseorang itu tidak memikul dosa orang lain. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah seseorang memperoleh kecuali apa yang dia usahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan bahwasanya usahanya ia akan lihat hasilnya kelak di akhirat. Summa yujzahul jazaa'al awfa, yang mana amalan tersebut akan Allah Ta'ala balas, akan dibalasi amalan tersebut dengan balasan yang terbaik. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwa kepada Rabbmu lah kesudahan segala sesuatu. Ikhwafiddin rahimani wa rahimakumullah wal afad fillah, azani Allah wa iyyakum. Dari beberapa ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sang penurun syariat Islam ternyata
menyuruh kita agar istiqomah, agar ajib dalam beramal. Bukan orang yang sesekali beramal dan sesekali tidak. Gambaran orang yang sesekali beramal dan sesekali tidak adalah seperti orang yang mencari air. Apakah itu air itu untuk ia pakai untuk mandi, untuk wudhu kah, untuk istinja kah, atau menghilangkan dahaganya untuk minum. Lalu ia mulai menggali sumur. Maka ketika sedang menggali sumur, tiba-tiba dia mendapati kudiyah, yaitu batu besar. Maka ia pun berhenti menggali, berhenti bekerja, berhenti mencari sesuatu yang dapat membahagiakannya. Padahal mungkin di balik batu besar itu ada air, mata air yang memancar. Begitu pula orang yang beramal. Ketika kita beramal, sesekali beramal, sesekali tidak, maka ibaratnya adalah seperti orang yang hanya meneguk air yang sedikit. Dia sudah berpayah-payah menggali sumur, tetapi ketika ada cobaan sedikit dia berbalik. Dia tidak mau melanjutkan amalnya. Akibatnya apa ya ikhwah? Ia tidak memanfaatkan apa yang sudah ia gali sebelumnya, dan juga tidak mendapatkan manfaat dari air yang telah ia temukan. Kemudian diriwayatkan dari Ibunda Aisyah, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya, ayul amali kana habbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling disukai, yang paling sering diamalkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, Ibunda Aisyah, ad-daim, yaitu amal yang terus menerus, amal yang ajib, amal yang rutin. Beliau juga pernah ditanya, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhussu syai'an minal ayyam, apakah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan suatu hari tertentu untuk amal tertentu? Artinya ada beberapa amal yang diamalkan pada waktu-waktu atau hari-hari tertentu. Maka Ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha menjawab, la, tidak. Kana amaluhu dimatun, kana amaluhu dimatan. Tidak. Ternyata Nabi Muhammad SAW tidak memiliki hari-hari khusus untuk mengamalkan amal-amal khusus, melainkan amal beliau adalah amal yang berkesinambungan, amal yang konsisten, amal yang yang rutin, kontinu. Dan barangkali hadis yang sering kita dengar dari beliau, lisan beliau yang suci, ahabbul amali ilallahi adwamuhu wa inqal, bahwasanya amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang paling rutin walaupun sedikit. Maka di sini kita pun bisa menyaksikan melalui literatur-literatur yang telah diabadikan oleh para ulama, bagaimana para sahabat Nabi merutinkan amalan-amalan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau mendapatkan syariat tentang salat duha, beliau melaksanakannya 8 rakaat. Lalu pernah terabadikan beliau mengatakan radhiyallahu taala anha, "Lau nusyira li abawaya ma taraktuha." Seandainya kedua orang tuaku dibangkitkan atau dihidupkan kembali, aku tetap tidak akan meninggalkan salat duha ini. Berapa rakaat tadi Ibu Aisyah? 8 rakaat. Beliau rutinkan setiap hari. Anak izin minum dulu. Barangkali ukuran 8 rakaat salat duha ini bagi kita berat.
Gitu apa nggih? Maka kita bisa ambil yang mungkin 2 rakaat. Ya. Berat Ustaz, ya udah. Ketika kita misalkan zikir pagi dan kita belum beraktivitas ke pabrik ataukah ke sekolah atau ke sawah, barangkali ada sawah di sini masih, karena kayaknya udah kota semua. Ya berarti sebelum berangkat mungkin 6:30 atau jam 6 sudah melewati waktu syuruk, kita sholat duha 2 rakaat. Dan kita meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa merutinkannya. Begitupun sholat tahajud, sholat malam. Bila kita berat mengamalkan sebagaimana jumlah rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam antara 11 atau 13, maka minimal 1 rakaat. Kemudian datang hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Atana Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami pada suatu malam, hatta wada'a qadamahu baini wa baina Fatimah. Sampai beliau meletakkan kaki beliau yang mulia di antara aku dan Fatimah, yaitu istri beliau, ya, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allamana ma naqul idza qadna ma madaji'ana. Lalu beliau mengajari kami agar kami mengatakan atau mendawamkan ketika kami meletakkan tulang-tulang rusuk kami di tempat tidur. Salasan wa salasina tasbihatan, 33 kali tasbih. Wa salasan wa salasina tahmidatan, 33 tahmid, yaitu membaca subhanallah. Kemudian 33 kali alhamdulillah, 33 kali. Wa arba'an wa salasina takbiratan, dan 34 takbir. Ya. Hal ini diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW kepada menantu beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib. Maka kata Ali, "Fama taraktuha ba'du." Maka aku tidak tinggalkan, tidak aku lalaikan amalan ini setelahnya. Ada seseorang yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, bahkan tidak pula pada malam Siffin. Malam Siffin adalah malam ketika terjadi peperangan beliau dengan beberapa sahabat, ya, karena salah paham. Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, "Wala laita Siffin." Bahkan malam ketika terjadi peperangan Siffin, pada malam yang genting pun beliau tetap mengamalkan tasbih, tahmid dan takbir ketika hendak tidur. Kemudian hadis ketiga, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Bilal bin Rabah pada waktu salat subuh. Kata beliau, "Ya Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Wahai Bilal, ceritakan kepadaku amalan apa yang paling engkau harapkan, yang engkau amalkan di dalam Islam. Fa ini sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Karena aku pernah mendengar suara terompahmu di surga. Masya Allah. Ini adalah kabar gembira bagi Bilal bin Rabah. Ya, karena Nabi Muhammad SAW langsung menceritakan keutamaan Bilal, bahwasanya sendalnya Bilal pernah terdengar di surga. Artinya apa? Ini kabar gembira bahwa Bilal pasti akan masuk surga. Maka Bilal menjawab, "Ma amiltu amalan arja indi." Tidak ada amalan yang paling aku harapkan. Anilam atahhar tahuran fi sa'ati lailin aw nahar illa salaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli. Tidak ada amal yang paling aku harapkan melainkan ketika aku selesai bersuci, baik ketika malam atau siang, melainkan aku setelah bersuci tersebut aku sholat sesuai yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Baik itu saat malam hari ataukah saat siang hari. Maka dengan keutamaan ini, utamaan sholat yang dirutinkan oleh Bilal, maka Nabi SAW sampai mengabarkan bahwasanya suara terompahnya Bilal terdengar di surga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka pertanyaannya, mengapa kita perlu rutin
dalam kebaikan. Maka di sini ada beberapa hal yang akan menjawabnya. Mengapa kita perlu terus-menerus menjadi orang baik, terus-menerus dalam kebaikan? Yang pertama, karena tidak ada akhir bagi amal kecuali berakhirnya ajal. Sebagaimana tadi ucapan Isa alaihissalam, wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepadaku untuk menegakkan salat dan zakat selama aku hidup. Kata Al Hasan Al Basri rahimahullah taala mengatakan, ai qaumin al mudawamah, wahai kaumku, rutinlah dalam beramal. Fa inna Allah lam yaj'al li'amalil mu'min ajalan dunal maut. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan batas amal melainkan kematian. Tidak ada batasan amal bagi kita. Apakah setelah naik haji lalu kita berhenti beramal, berhenti bersedekah? Tidak, melainkan setelah Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita. Innallaha lam yaj'al li'alil mu'min, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan amalan seorang mukmin ajalan, batas, dunal maut, melainkan kematian. Al Hasan Al Basri juga mengatakan, idza nadhara ilaika syaitan fara'aka mudawiman fi ta'atillah. Apabila setan melihatmu dan dia melihatmu dalam keadaan terus-menerus, dawam, rutin di dalam menaati Allah Ta'ala, fabaghaka wa baghaka, maka ia akan mengincarmu lagi dan mengincarmu lagi. Fara'aka mudawiman malaka faradhaka, tetapi ketika dia mengincarmu lalu engkau terus rutin di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bosan dan berpaling darimu. Wa idza kunta marratan hakadha wa marratan hakadha, tetapi apabila engkau sesekali beramal, sesekali maksiat, tami'a fika, maka setan akan berambisi terhadapmu. Ini wasiat bagus sekali dari Al Hasanul Basri. Apa wasiat beliau? Agar kita tetap menjadi orang baik. Ketika ada kebaikan yang kita kenal, sudah kita amalkan, maka jangan kita tinggalkan. Jangan sampai kita mengatakan, dulu saya pernah berinfak di sini. Sekarang enggak lagi. Dulu saya pernah menghafal Quran, sekarang sudah bukan penghafal Quran lagi. Subhanallah. Dikatakan kepada Ibnu Mubarak, sampai kapan engkau belajar? Di antara amalan kebaikan yang hendaknya kita rutinkan, yang hendaknya kita dawamkan adalah belajar, menuntut ilmu. Ada orang yang bertanya kepada Ibnu Mubarak, sampai kapan engkau belajar? Maka jawaban beliau, la'alal kalimatul lati antafi'u biha ma katabtuha ba'd. Barangkali ada satu kata yang bermanfaat namun belum aku tulis setelahnya. Barangkali ada satu kata bermanfaat yang belum aku ketahui, yang belum aku tulis, sehingga beliau terus-menerus belajar. Bagaimana dengan kita? Tentu masih sangat jauh. Wong kita misalkan yang setiap hari belajar saja barangkali belum mampu menghatamkan satu kitab selama umur kita. Apalagi kitab-kitab lain. Ini alasan pertama, bahwasanya batas dari amalan adalah ketika maut menjumpai seseorang. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian alasan kedua, bahwasanya rutinitas dalam amal soleh merupakan sebab meraih cinta Allah Ta'ala, merupakan salah satu sebab meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang panjang, ya, hadis ini adalah hadis qudsi yang mana Nabi Muhammad SAW menceritakan firman Allah Ta'ala, ya, di antara isinya adalah wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi.
Tidak ada ya amalan yang hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai melainkan apa yang aku wajibkan, yang aku fardukan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, ya. Kata-kata senantiasa itu berarti apa? Dawam, rutin. Setelah dia melaksanakan yang wajib-wajib, yang fardu-fardu, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Ini menunjukkan bahwasanya ajak rutin dalam kebaikan adalah sebab terbesar meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Jawaban ketiga, rutinitas dalam amal soleh adalah termasuk sebab meraih husnul khotimah. Sebab meraih husnul khotimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Di antara jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala adalah jalan-jalan agar seseorang meraih husnul khotimah. Bagi siapa para jamaah? Bagi mereka yang bersungguh-sungguh, bukan orang yang setengah-setengah. Kemudian dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La 'alaikum alla ta'jabu bi ahad." Janganlah kalian merasa takjub, merasa kagum dengan seorang pun, hatta tanzuru bima yuhtamu lahu, sampai kalian melihat bagaimana dia diwafatkan. Fa innal 'amila ya'malu zamanan min 'umrihi. Karena orang yang beramal soleh hanyalah seseorang yang mengamalkan amal soleh di satu zaman di antara umurnya. Au burhatan min dahrihi, au bi'amal salih. Lau mata alaihi dakhala jannah. Yang mana apabila dia terus menerus dalam amal soleh tersebut, dia akan masuk surga. Tsumma yatahawwal fayamalu amalan sayyi'an. Tetapi barangkali naudzubillahi min dzalik, dia ternyata merubah amal solehnya menjadi amal yang buruk. Wa innal 'abda la ya'malu burhata min dahri bi 'amalin sayyi' law mata alaihi dakhala an-nar. Jadi ketika dia mengamalkan amalan-amalan soleh tetapi menutup usianya dengan amalan buruk, ternyata dia tidak jadi masuk surga. Begitu pula sebaliknya, seandainya ada seseorang terus-menerus dalam keburukan, summa yatahawwalu fayamalu amalan shalihan, lalu di penutup usianya dia menutup amalnya dengan amal soleh, maka dia pun akan masuk surga. Lalu perhatikan jamaah, di akhir hadis ini, wa idza aradallahu bi'abdin khaira, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hamba, ista'malahu qabla mautih, Allah Subhanahu wa taala jadikan hamba tersebut mudah beramal soleh sebelum matinya, sebelum wafatnya. Maka para sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana Allah Ta'ala mempekerjakan, menjadikan hamba tersebut mudah beramal soleh? Maka beliau menjawab, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik untuk melakukan amal soleh, kemudian mencabut nyawanya di atas amal soleh tersebut. Masya Allah. Namun di sini jamaah imani wa rahimakumullah, hadis ini bukan berarti memberikan anjuran agar kita beramal buruk-buruk terus, ya. Beramal buruk-buruk dulu lah, nggak apa-apa. Yang penting kan matinya masih lama. Bukan demikian. Mengapa? Ada beberapa alasan. Barangkali ini terlintas dalam pikiran kita atau mungkin dibisiki oleh setan. Tuh, hadisnya juga begitu. Orang yang beramal soleh ternyata kadang-kadang su'ul khotimah, mati yang buruk. Dan orang yang beramal buruk kadang-kadang justru husnul khotimah.
Maka pemahamannya bukan justru memotivasi kita, menganjurkan kita untuk rutin beramal buruk. Ada beberapa alasan. Bahwasanya yang pertama, akhir hidup itu lebih menentukan daripada awalnya. Akhir hidup lebih menentukan daripada awalnya. Ya, bagaimana seseorang bisa memastikan kalau akhir hidupnya itu di atas kebaikan? Kalau di tengah-tengah amalnya, di tengah-tengah usianya dia bergelimang dalam dosa dan maksiat. Yang kedua, ini memberi peringatan bagi kita yang saat ini hadir dalam majelis ilmu ini, agar kita tidak tertipu dengan amal-amal yang sudah kita kumpulkan, sehingga kita tidak mudah terjatuh dalam maksiat. Hadis ini maksudnya adalah memberi warning, memberi peringatan agar kita tidak tertipu dengan amal-amal soleh yang sudah kita kerjakan. Seberapa banyak pun kita beramal soleh, tetapi kita berani mencoba kemaksiatan, maka khawatir Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dari atas amal buruk tersebut. Sehingga sebenarnya hadis ini adalah memberi peringatan agar orang yang sudah soleh jangan lengah, jangan pingin icip-icip ya, icip-icip maksiat. Begitu pula orang yang beramal buruk, agar dia jangan berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini dia belum sholat. Ya, hari ini dia belum mengamalkan syariat-syariat Allah, belum taat kepada Allah. Tetapi jangan menutup diri dari ampunan Allah. Artinya apa? Ayo segera bertobat. Harus segera kembali kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala agar akhir hidupnya di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan alasan ketiga adalah tidak ada jaminan kita sempat berbalik kepada amal yang baik di akhir hidup. Tidak ada jaminan kita dapat beramal baik di akhir hidup kita. Baik. Kita masuk pada hadis yang lain yang menegaskan bahwasanya orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan Allah taala mudahkan dalam beramal soleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan tahhara qalbahu qabla mautih." Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah taala sucikan, Allah taala bersihkan hatinya sebelum meninggalnya. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma tahurul 'abdi?" Bagaimana bersihnya hati seorang hamba? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalun shalih yulhimuhu iyyahu hatta yaqbidahu alaihi." Yaitu amal saleh yang Allah taala ilhamkan untuk dikerjakan sebelum kematiannya, sehingga Allah taala cabut nyawanya di atas amal saleh tersebut. Itu bentuk bagaimana Allah taala membersihkan hati seorang hamba dari dosa-dosa. Maka hendaknya yang menjadi motivasi kita, yang menjadi kecintaan kita adalah agar senantiasa mencintai amal soleh. Ya. Jangan sampai ada hati kita grundel ketika bangun sholat subuh. Wah, masih ngantuk kok, sudah azan. Ya salah siapa seseorang itu begadang? Kalau tidurnya dari awal, insya Allah tidak akan ngantuk di saat subuh. Dalam riwayat yang lain, idza aradallahu bi'abdin khairan assalahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada seseorang, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan madu kepadanya. Maka para sahabat bertanya, wa ma'asaluhu? Bagaimana Allah taala kasih madu kepada orang tersebut? Rasulullah SAW menjawab, yaftahu lahu amalan soleh. Allah Subhanahu wa taala buka terhadap hamba tersebut amal soleh. Qabla mauti summa yaqbiduhu alaihi. Yang mana amal tersebut mudah dia kerjakan, lalu Allah taala cabut hamba tersebut di atas amal soleh tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian alasan keempat mengapa kita perlu beramal soleh, terus menerus rutin di atas amal soleh,
adalah akan menjadi sebab keselamatan dan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada hadis tentang 7 kelompok manusia yang mendapatkan naungan Allah taala. Sab'atun yudhilullahu fi dhillih. 7 kelompok yang Allah taala naungi, ya, pada naungannya. Pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan imam yang adil. Kemudian pemuda yang tumbuh dia dalam ibadah kepada Allah. Kemudian laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid. Ya, Masya Allah, semoga kita termasuk di dalamnya. Dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Dia tidak berkumpul dan berpisah melainkan karena Allah. Kemudian seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan, lalu dia mengatakan ini aku takut kepada Allah. Kemudian ada juga laki-laki yang bersedekah, yang mana dia sembunyikan sedekahnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memisalkan hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah, dan lelaki yang mengingat Allah lalu menetes air matanya. Mengingat Allah taala di saat sepi lalu dia berbesmili. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, entah karena mengingat dosanya ataukah mengingat bagaimana dia masih jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, alasan kelima mengapa kita perlu rutin dalam beramal adalah bahwasanya rutin amal adalah tanda keikhlasan. Sebagaimana ucapan yang terkenal dari Imam Malik, maka nalillahi yabqa. Apa yang dilakukan karena Allah pasti akan langgeng. Pasti akan langgeng. Tidak sesekali beramal, sesekali tidak diamalkan. Sudah masuk waktu Isya? Bagaimana modelnya Isya? Berarti setelah adzan berhenti. Oke. Dan beberapa keutamaan lain bagaimana hendaknya kita merutinkan atau melanggengkan amal-amal soleh adalah banyak sekali di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana cara agar kita bisa rutin dalam amal soleh? Saya ringkaskan di antaranya adalah kita memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala sebagaimana dalam doa kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, mensyukurimu dan baik dalam ibadah kepadamu. Kemudian kita juga berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku dalam agamamu. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita memperhatikan kebersihan hati kita. Kebersihan hati ada 2 hal. Yang pertama adalah menghiasi hati kita dengan amal soleh, dan yang kedua adalah membersihkan hati kita dari noda-noda dosa. Kemudian yang keempat adalah bersahabat dengan orang-orang soleh. Ya, karena dengan kita bersahabat dengan orang-orang soleh, kita lebih semangat dalam beramal, dan kita akan malu apabila kita lalai di hadapan orang-orang yang soleh. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah menjauhi maksiat, dan yang keenam adalah hendaknya kita pertengahan dalam beramal. Artinya apa? Kita tidak ngoyo. Ngoyo itu bahasa Cirebonnya apa ya? Terlalu semangat ya. Semisal orang yang lari, karena sangat semangatnya bisa mungkin 40 km per jam. Tetapi orang yang ajak disiplin menjaga lari joggingnya itu 25 km per jam, mungkin setelah setengah jam yang lari 40 km per jam sudah ngos-ngosan, sudah pingin jalan. Adapun orang yang ajak, yang rutin dalam beramal, dia tetap lari 25 km per jam, tetapi dia sampai finish. Karena apa? Menjaga ritme pernafasannya.
Wallahu taala alam bisawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada hal-hal yang belum kita bahas, maka ini adalah semata-mata karena kekurangan saya, kekurangan ilmu saya. Maka kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.